Robin sudah berhasil mengawakeningkan buah iblisnya, dan dia termasuk ke Mythical Zone. Oke, selamat datang di channel Raster Kuat. Kali ini kita akan bahas tante favorit kita, yaitu Tante Robin Cuan. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Apa itu Raster Kuat? Iya, ibu lah. Oke, pertama kita akan bahas dulu mengenai kemampuan dari Nico Robin. Dia memakan buah iblis Hana Hananomi, di mana Hana sendiri berarti mekar atau bunga. Dan untuk arti secara harfiahnya sendiri, dari translate yang terpercaya, di mana Hana ini berarti flower fruit atau ya jelasnya bunga lah ya. Tapi entah kenapa setelah kita melihat kemampuan dari Nico Robin ini lebih ke arah mekar kali ya dibandingkan bunga secara literal. Karena jika bunga secara literal, bukankah seharusnya Robin ini cuma dapat menciptakan bunga benar-benar bunga saja, bukanlah menciptakan sesuatu seperti yang kita lihat sekarang. Ya miriplah seperti mungkin kemampuan dari Ryokyu ini dapat menciptakan tanaman, dan Robin jika benar-benar bunga, dia dapat menciptakan bunga. Dimana untuk Hana-Hana sendiri membuat Robin dapat menumbuhkan bagian tubuh apapun itu di daerah manapun yang dia inginkan. Dimana kita selalu melihat ada efek bunga ketika bagian tubuhnya mekar. Nah, jadi itulah sebenarnya apa itu Hana dari nama buah iblis Nico Robin. Tapi justru menurut saya pemaknaannya malah menjadi sangat unik sekali. Terutama terkait dia yang menggunakannya untuk menumbuhkan bagian tubuh apapun itu yang biasa dilakukan adalah tangan dan kaki dengan ukuran asli dari Nico Robin. Tapi jika dia combine, dia bisa menciptakan tangan dan kaki yang seakan-akan jauh lebih besar, yang jika kalian perhatikan, itu adalah kumpulan tangan-tangan kecil atau kaki-kaki kecil, yang bahkan bisa sebesar ukuran raksasa. Yang ini sebenarnya sangatlah powerful sekali kemampuan dari Hana-Hana. Dimana setelah time skip, akhirnya kita bisa melihat ternyata Nico Robin juga dapat menumbuhkan tiruannya atau tubuh aslinya secara utuh di tempat yang lain. Ya ibarat Kage Bunshin lah kalau di Naruto, yaitu dia memunculkan kloningan dirinya sendiri. Yang lagi-lagi menurut saya itu adalah kemampuan yang sangat powerful. Yang akhirnya berguna saat dia kabur dari kejaran ninja Oniwa Bansu di Wano Kuni. Tapi sepertinya punya kelemahan juga ya jika dia harus membuat kloningan yang benar-benar murni tubuhnya ini sendiri. Karena dia harus fokus ke tiruannya tersebut mulai dari jalan, lalu melihat, dan lain-lainnya. Makanya sejauh ini kita cuma bisa melihat Robin mengeluarkan tiruannya secara utuh dari kepala sampai kaki hanyalah satu Robin saja. Lalu mengingat kemampuan Robin ini juga punya kelemahan yang menurut saya sangatlah krusial, yaitu jika bagian tubuhnya diserang, ini akan berdampak langsung ke tubuh asli dari Nico Robin yang mungkin terlihat simple, tapi dampaknya sangat-sangat luar biasa parah nih. Jika dia ini benar-benar terefek dari luka serangan tersebut. Mungkin bisa dibilang jika tubuh tiruannya terluka sangat parah, maka sebenarnya lebih baik dia hilangkan saja seperti yang kita lihat saat melawan Black Maria. Karena kita pun pernah melihat kan saat tangan tiruannya disentuh oleh Sugar, Robin langsung berubah menjadi mainan yang padahal itu bukan tubuh asli dari Nico Robin. Yang lagi-lagi ini adalah kelemahan yang menurut saya cukup parah, yang jangan-jangan jika Nico Robin mengeluarkan tiruannya dan akhirnya tiruannya benar-benar dilukai dengan sangat parah sekali, jangan-jangan Nico Robin pun bisa mati jika tiruannya benar-benar menerima damage yang sangat besar. Nah, tapi di mana ada hal dengan kelemahan yang sangat parah, pasti pula dia memiliki kelebihan yang sangat gila juga. Terutama menurut saya, kemampuan Robin yang cukup aneh ini sebenarnya terlalu overpower sih jika dia mengontrolnya dengan sempurna, apalagi jika dipadukan dengan haki. Karena kita bayangkan saja jika seorang seperti Zoro dengan fisik yang sangat OP banget, yang wah ini udah kuat banget lah babang Zoro, dia memiliki Hana Hananomi, wah dengan tangannya saja dia sudah bisa langsung membunuh musuhnya dengan cukup mudah. Tapi untungnya Oda memberikan buah iblis yang overpower ini kepada seorang wanita seperti Nico Robin. Tapi jika kita lihat basis dasar dari kemampuan Robin adalah dia dapat menumbuhkan bagian tubuhnya ke suatu permukaan apapun itu. Dimana dengan kata lain dia tidak bisa menumbuhkan bagian tubuhnya di tengah-tengah udara seperti begitu saja. Kita bisa melihat tubuh asli dari Robin seperti yang kita lihat di sini, dan itu bentukannya adalah Gigante Fleur saat melawan Tante Maria. Tapi coba kita lihat saat dia menggunakan Demonio Fleur-nya.
Kita tidak melihat adanya Robin di sebelah sana yang dapat kita bilang entah Robin berada dalam tubuh itu layaknya Susanoo dari Sasuke atau Robin menjadi satu kesatuan utuh dengan tubuh Demonifleur-nya yang membuatnya menjadi semi-gigantifikasi. Karena lagi-lagi Gigantifleur tiruannya tersebut bahkan hanya mengikuti gerak Robin dengan tatapan dan diam saja. Sedangkan saat di mode Demonifleur-nya, dia dapat menatap langsung musuhnya dan dia pula dapat berkata-kata seakan-akan jika tiruannya ini atau Demonifleur adalah Nico Robin ini sendiri. Yang jika kita lihat juga ada alasan kenapa Robin baru menggunakan Demonifleur-nya yang di akhir sebagai jurus pamungkas. Yang pertama jelaslah ini akan meningkatkan kemampuan yang sangat baik dari segi fisik dan power. Yang sebenarnya entah nih ini masih perdebatan apakah dia dilapisi oleh haki atau tidak. Tapi satu yang jelas, jika ini Awakening, bukankah dikatakan oleh Torao dan juga Kid bahwa mengaktifkan Awakening ini akan menguras banyak sekali tenaga setelah menggunakannya, dan mereka juga menggunakannya hanyalah untuk kartu Astra Air saja mengalahkan musuhnya tersebut, seperti contohnya melawan Big Mom. Yang kita lihat di sini, Nico Robin langsung pingsan setelah menggunakan Demonifleur. Yang menarik, tidak hanya Demonifleur yang tumbuh di lokasi di mana Robin sebelumnya saja dan setelahnya, tapi fakta juga bahwa kita hanya melihat satu Robin memberikan ide jika Demonifleur adalah Nico Robin ini sendiri. Itu bukanlah tiruan atau apapun yang dia ciptakan dari kemampuan hana-hananya. Robin pun berkata dia akan menjadi iblis jika itu yang harus dilakukan. Ingat artikan ini secara literal ya, dia akan menjadi iblis bukan akan menumbuhkan iblis. Makanya kembali ke awal tadi, jika Doflamingo memakan Itonomi dan Awakening menjadikannya benang atau kata Fury dengan mochi-mochinya, dan Robin dia bukanlah bagian tubuh Nomi yang akhirnya dapat menumbuhkan tubuhnya, tapi nama asli dari buah iblisnya adalah Hana-Hana yang berarti mekar yang sangat ambigu, maka sangat memungkinkan jika dia bisa tumbuh dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lain seperti Demonifleur yang dilakukan saat melawan Tante Maria. Yang jika diperhatikan terlihat biasa saja sih, tapi dari ukuran ini, wah ini gede banget loh ukuran Demonifleur dari Nico Robin. Black Maria saja yang punya tinggi 8 meter lebih, dan apalagi ketika dia di mode hybridnya, dia mempunyai lebar yang sangat besar dari laba-labanya. Tapi Demonifleur Nico Robin masih lebih besar dibandingkan perubahan Black Maria tersebut. Dan apakah kemampuan Nico Robin yang aneh ini ternyata jangan-jangan dia bukanlah jenis Paramecia, tapi Mythical Zoan model lain yang dapat bertahan banyak, yang mungkin juga seperti Luffy kan, awalnya Paramecia taunya Hitonomi Mythical Zoan. Kira-kira kalau menurut kalian memungkinkan gak ya? Nah jadi itu untuk video kali ini, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman kalian ya. Udah jelas kan apa sih raster kuat itu? Ya kita lah, para wibu.